Iya, shalom semuanya. Terima kasih buat kesempatannya saya boleh kembali ya menyampaikan pesan firman Tuhan di tempat ini. Saya percaya semua karena anugerah Tuhan. Hari ini kita akan sama-sama belajar ya tentang bagaimana Roh Kudus, fungsi Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. Iya, saudara, saya percaya bahwa melihat apa yang terjadi hari-hari ini, kita semua tetap percaya bahwa Roh Kudus yang masih menahan segala kuasa-kuasa untuk tidak bekerja di akhir zaman. Karena kalau sudah tidak ditahan, maka sudah selesailah dunia ini. Iya, ketika Yesus naik ke sorga dari Kisah Para Rasul yang pertama ayat yang ke-6, firman Tuhan berkata di sana, ya, judul perikopnya adalah Yesus terangkat ke sorga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, ya. Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Iya, saudara, ternyata persoalan Israel ini dari zaman dahulu, ya, bukan hanya nanti sekarang. Ya, dan itu akan tetap ada sampai akhir zaman, karena itu sudah tertulis di dalam Alkitab. Ya, dan kita nggak perlu bela A, bela B, bela C. Di Indonesia ada anak-anak yang menghina Palestina dan dikeluarkan dari sekolahnya. Ya, kita berdoa saudara ya, karena menurut sebagian orang ini adalah perang agama, jadi semua pro menurut agamanya masing-masing. Padahal kalau kita melihat sejarah dari Alkitab, memang sudah dari zaman dulu persoalan ini sudah tertulis dan memang Alkitab sudah memberitahukan. Jadi di sini dikatakan bahkan ketika Yesus mau terangkat ke sorga, murid-murid dan semua orang yang berkumpul di situ bertanya, Tuhan, maukah pada masa ini Engkau memulihkan kerajaan bagi Israel? Ya, jawab Tuhan itu apa? Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri, ya. Kalau dengan kata saya sih, menurut versi saya hari ini Yesus bilang, nggak usah bahasa gaulnya orang Jakarta, nggak usah kepo. Ya, kamu nggak usah kepo, nggak usah tahu waktu dan masanya kapan itu Bapa mau memulihkan. Itu urusan Bapa. Hari ini banyak orang yang bertanya sama saya, "Bu, kapan corona ini selesai, Bu? Kalau kita sampai masih 4 tahun kayak gini terus," enggak, saya jawab, "Tidak usah kepo. Itu waktunya Tuhan. Semua yang terjadi di hidup ini adalah Tuhan izinkan. Nggak usah kepo tanya kapan selesai, kapan bagian kita mengejar perkenanan Tuhan. Bagian kita melakukan apa yang harus kita lakukan. Seringkali manusia itu saking terlalu banyak pikirannya, dia mau pikir hal-hal yang nggak bisa dia pikir. Saudara mau pikir hal-hal yang nggak bisa saudara pikir, stres, depresi, bisa gila saudara. Makanya hari-hari ini banyak orang nggak bisa tidur, banyak orang asam lambungnya naik. Kenapa? Karena memikirkan hal yang lebih daripada apa yang bisa dia pikir. Kata firman Tuhan, mari kita arahkan pikiran-pikiran kita pada hal-hal yang sederhana saja. Firman Tuhan berkata, asal hari ini ada makanan, ada pakaian, itu cukup. Karena bukankah hidup lebih penting daripada makanan dan tubuh lebih penting daripada pakaian? Tapi banyak orang melampaui apa yang dia pikir, makanya ini juga, ya orang-orang yang berkumpul pada masa itu bertanya kepada Yesus, Yesus bilang, "Kau tidak perlu tahu, ya mengenai masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya." Ya, makanya saudara, perang Israel yang heboh semuanya. Indonesia mau mengirim bantuan ke sana, kita punya negara saja masih banyak masalah. Ya, mau pergi lagi ke sana, mau bantu-bantu perang. Tapi ya itulah yang terjadi. Lalu Yesus berkata ayat yang ke-8 apa? Kamu fokus ke ini saja, kata Yesus, ya. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Kalau dia bilang apa? Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Tuhan berkata, kamu nggak usah mikir kapan waktunya Tuhan mau pulihkan kerajaan Israel. Ya, bagianmu sekarang pikirin sesuatu dari hal yang terkecil aja dulu. Ketika Roh Kudus turun atas kamu, maka kamu akan menjadi saksiku dimulai di mana? Di Yerusalem. Nggak usah mikir bagaimana kita pulihkan bangsa kita, bagaimana kita berdampak, bagaimana. Lakukan hal yang terkecil. Waktu Roh Kudus turun, engkau menjadi saksi.
Ya, engkau menjadi saksiku dari hal yang terkecil. Seringkali orang itu karena pikirannya terlalu besar, akhirnya hal-hal kecil dia nggak lakukan. Tuhan bilang, "Nggak usah muluk-muluk, kamu tanya bagaimana Israel itu bisa dipulihkan. Sekarang terima saja Roh Kudus dan kamu akan jadi saksiku." Bagaimana cara kita memulihkan bangsa ini? Dimulai dari keluarga, dimulai dari rumah tangga, dimulai dari kehidupan pribadi kita. Ketika Roh Kudus turun atas hidup kita, maka Tuhan bilang, "Kamu jadi saksi." Nah, pertanyaannya sekarang, sudahkah kita menjadi saksi? Di mana? Dimulai dari rumah tangga kita sendiri dulu. Sudahkah kita menjadi kesaksian yang hidup sebagai istri, sebagai suami? Sudahkah kita menjadi kesaksian di tengah rumah tangga kita dulu? Ya itu yang Yesus bilang, "Nggak usah kepo urusan kebanyakan, urus dulu dirimu. Minta Roh Kudus penuhi kamu, yang pertama supaya kalau kamu sebagai seorang suami, jadi suami yang berkenan di mata Tuhan, yang membawa istri, anak-anaknya untuk hidup takut akan Tuhan." Kemarin ada seorang ibu konseling kepada saya, saudara. "Bu Debbie, saya mau tanya sama ibu, kira-kira menurut ibu benar nggak? Suami saya itu setahun ini aktif pelayanan di gereja. Ya, aktif pelayanan di gereja, tetapi pulang-pulangnya jam 3 pagi, Bu. Katanya doa keliling." Ya, saya nggak tahu yang dikelilingi siapa dan di mana dia keliling-keliling itu, saudara ya, tapi iya, saya tanya, "Itu sebulan sekali atau setiap?" Itu hampir 2 hari sekali, Bu, pulang jam 3 pagi katanya doa keliling sama ibu pendeta. Waduh, ini sudah tidak benar, saudara ya. Terus dia sekarang jauh sama anak-anak, ya dia jauh dari saya, ya dia bilang, "Kamu itu nggak kudus, saya ini sejak ikut ibu pendeta itu saya jadi kudus, makanya saya sudah tidak mau bergaul sama kamu-kamu, saya ini cuma ya pokoknya mau doa keliling, doa di gereja, seorang suami dengan ibu pendeta." Saya tanya, "Ibu pendetanya punya suami?" Ibu pendeta tidak menikah. Wah, hati-hati saudara ya, sekarang ini banyak orang bertopeng-topeng pelayanan, di gereja bertopeng. Saya bilang, "Maaf Ibu, kalau dari buahnya sudah tidak benar." Orang itu terima Roh Kudus ya, lalu dia mengenal Tuhan, harusnya malah makin dekat sama keluarga. Karena pelayanan pertama kita itu di keluarga dulu. Buat apa kita hebat berdiri di mimbar kalau keluarga kita hancur? Buat apa kita hebat dikenal banyak orang kalau kita sendiri di dalam rumah tidak menjadi berkat, maka kita hidup dalam kemunafikan. Ya, saya bilang kalau saya lihat ya, ya sudah buahnya itu sudah tidak benar, Bu. Dan dari etika pelayanan juga tidak masuk. Nggak ada suami sama ibu pendeta dua-duaan berdoa keliling sampai jam 3 pagi. Hati-hati saudara ya. Sekarang itu makanya iblis banyak tertawa. Iblis bilang, "Biar saja dia aktif pelayanan, biarin aja, yang penting hancur dia." Sudah terlalu banyak orang yang bertopengkan pelayanan hari-hari ini. Ya, padahal di sana terjadi kenajisan, percabulan, dan segala macam hal jahat. Hati-hati saudara, kalau Roh Kudus turun ke atasmu, kata firman Tuhan, dia akan membuat engkau menjadi saksi yang pertama di Yerusalem. Ya, nggak usah muluk-muluk bilang buat Israel dipulihkan bagaimana Tuhan. Tuhan lagi kasih tahu ke mereka. Nggak usah kamu terlalu kepo berpikir bagaimana Israel pulih, jadi saksi dulu. Dimulai dari mana? Di Yerusalem dulu. Lalu ketika kamu sudah menjadi saksi di Yerusalem, ya baru kamu bisa menjadi saksi di seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Makanya saya dulu pernah cerita, saya diundang khotbah wanita. Judulnya Menjadi Wanita yang Berdampak Bagi Bangsa-Bangsa. Wih, berat ini tema ya. Menjadi wanita yang berdampak bagi bangsa-bangsa. Saya bingung juga bagaimana mau khotbah ini ya. Menjadi wanita yang berdampak bagi bangsa-bangsa ya. Dan itu sudah kumpul hampir 1.000 lebih wanita, saudara, sekota. Saya datang, saudara, saya bilang, para wanita yang ada di sini pilih temanya hebat sekali, menjadi wanita yang berdampak bagi bangsa-bangsa. Tapi sebelum saya khotbah, saya mau tanya dulu.
Di sini para istri yang tiap pagi melayani suami, bikinin suami sarapan, bikinin suami teh, kopi, jus, berapa banyak angkat tangan? Saudara tahu yang hadir hampir 1.000, yang angkat tangan ada kali cuma 50. Saya bilang, maka kita ganti tema khotbah hari ini. Tidak usah jadi berkat bagi bangsa-bangsa dulu. Di dalam rumah tangga dulu sendiri jadi berkat, baru bisa dipakai Tuhan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Ini kayak murid-murid ini. Mau ngomong soal pemulihan Israel yang begitu besar, Tuhan bilang, di Yerusalem aja kamu nggak bisa jadi saksi. Saudara, bagaimana kehidupan kita di rumah? Apakah kita sudah menjadi istri yang menjadi penolong di dalam rumah tangga atau jadi perongrong? Kembali kepada kodrat ilahi, sehebat apapun istri, dia harus turun ke dapur urus suami dan anak-anak. Saya nggak tahu kalau ibu-ibu lain, kalau saya sih begitu. Iya, sampai hari ini saya urus suami, sarapannya dia bangun pagi, saya buatin buah, jus, segala macam, saya urusin dia. Karena istri itu firman Tuhan berkata, "Hai istri, hormati suamimu." Saya pernah bertanya kepada suami saya, Alkitab berkata, istri itu harus menghormati suami. Jadi saya mau tanya kamu nih, menurut kamu, bagaimana cara saya menghormati kamu? Saya pengen dengar dari kamu. Karena saya nggak mau berteori muluk-muluk, ternyata saya salah di mata suami saya. Kata suami saya, "Kalau kamu menghormati saya itu, kamu layani saya, kamu siapin apa yang saya butuhkan, apa yang saya minta kamu siapin, itu kamu sudah menghormati saya." Amin, ibu-ibu. Nggak usah dulu menjadi wanita yang menjadi berkat bagi bangsa-bangsa, kegedean, terlalu luas itu. Ya coba kita kembali dulu ke rumah tangga kita. Ya jangan jadi orang munafik, saudara. Kita kembali kepada keluarga kita terlebih dahulu dulu. Bagaimana kita bisa berperan dan melakukan, kenapa banyak keluarga hancur hari-hari ini? Karena mereka kehilangan fungsi Alkitabiah. Alkitab berkata, suami mengasihi istri, istri tunduk kepada suami dan menghormati suami. Setelah itu terjadi, barulah kita bisa menghasilkan anak-anak yang takut akan Tuhan. Kenapa? Karena anak-anak melihat keteladanan. Keteladanan hidup kita berbicara lebih keras daripada sekedar perkataan. Kita nggak bisa ajar anak-anak kita untuk, kamu jangan kurang ajar. Sementara dia lihat suami kurang ajar kepada istri. Dia lihat istri tidak tunduk kepada suami. Apa yang mau kita ajarkan? Mari kita terlebih dahulu minta Roh Kudus penuhi kita. Yang pertama untuk menjadi saksi dulu di Yerusalem, di dalam keluarga kita. Ya, saya nggak mau muluk-muluk bicara yang hebat-hebat. Karunia-karunia bisa menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati. Ngapain kita punya karunia yang hebat seperti itu kalau di dalam rumah kita tidak bisa menjadi saksi. Ya, banyak orang sekarang pintar bahasa roh di gereja. Kalau udah bahasa roh itu sampai langit ketujuh. Ya, begitu di rumah berantem suami istri, segala kata-kata makian. Makanya saya bilang itu, orang Kristen yang pintar bahasa roh, pakai itu bahasa roh waktu berantem di rumah. Jangan cuma di atas mimbar gereja, hebat bahasa roh. Waktu di rumah berantem, mau marah sama istri atau anak, dasar kamu, nah gitu tuh. Maka setan lari. Ya, saudara, jangan kebalik-balik. Banyak orang pengen kejar karunia. Tapi dia nggak kejar buah roh yang menyelamatkan. Karunia tidak menyelamatkan loh. Rasul Paulus bilang, sehebat apapun kamu bisa berbahasa malaikat sekalipun, kalau kamu nggak punya buah roh, tidak ada buah pertobatan, untuk apa? Bisa bernubuat, bisa, sekarang banyak orang Kristen pintar bernubuat, saudara. Wah, apa-apa dinubuatin. Ya, yuk kita kembali. Dan saya berdoa supaya kita para hamba Tuhan mengajarkan iman yang benar kepada jemaat. Nggak usah di apa ya, kemarin saya tuh ke Semarang, ada satu jemaat Mesbah Doa itu minta saya doain rumahnya. "Bu, doakan rumah saya ya Bu, saya ini mau pindah rumah Bu, rumah baru tapi belum didoain." "Oh iya, Ibu kan pulang pagi ini, itu sekalian lewatlah di rumah saya." Oke, saya mampir sama suami. Rumahnya besar gitu saudara ya. Saya masuk sih saya bilang, "Wah enak banget rumahnya, bagus." Lalu kita berdoalah ya, saya bilang,
Bapak Ibu, saya hanya berdoa, tetapi imannya Bapak Ibu lah yang ada di rumah ini, yang tinggal di sini. Lalu kita jalan dari ujung ke ujung sampai di pojok, yang punya rumah tanya saya, "Ibu rasa apa di situ?" Saya bilang, "Rasa apa maksudnya?" "Ya ibu berasa apa di situ?" Saya bilang, "Rasa lapar karena saya belum makan." Di pojok rumah ditanya rasa apa Saudara? Manis, asam, asin gitu ya. Saya bilang, "Enggak rasa apa-apa Pak." "Kenapa?" "Enggak, soalnya kemarin ada pendeta doakan juga rumah saya ini, katanya di situ ada sesuatu. Di ujung situ katanya ada penunggunya." Terus, jadi kata pendeta itu harus dikasih lampu yang terang, harus ini, harus itu. Ya jadi makanya saya pengen undang Ibu ke sini, Ibu rasa apa di situ? Saya pengen konfirmasi. Saya bilang, "Pak, ya terus maksudnya Bapak di sini ada roh, ada kuasa gelap gitu, terus Bapak jadi merinding gitu?" Itu pendeta juga mengajarkan yang tidak benar sama jemaat. Nggak usah takut-takuti jemaat, saya bilang, "Bapak tahu saya dulu pertama datang di Jakarta, saya nyari kontrakan, Pak. Itu ada orang bilang, 'Bu, itu kontrakan murah, Bu.' 'Kenapa?' 'Ada setannya.' Saya cari yang ada setannya, karena murah." Ya, terus satpamnya, security-nya tanya, "Ibu berani ngontrak di situ?" "Bu, itu ada setannya loh." "Beneran, murah kan, Pak." Saya masuk, setannya cari kontrakan lain. Amin, saudara. Kan harusnya begitu. Ya jangan sampai saudara tinggal satu rumah sama setan. Itu ndak bener. Saya bilang sama bapak itu, "Pak, walaupun di sini sarang setan, waktu Bapak ada Roh Kudus, ada hadirat Tuhan, Bapak masuk ke rumah ini, setannya minggat. Itu yang bener, tergantung dari iman kita." Terus, "Oh gitu ya Bu Debbie." "Iya, dulu pernah ada pendoa ngomong saya, 'Bu, di rumah saya ada setan Bu.'" Terus awal-awal tuh saya takut Bu, kalau saya turun dari lantai 2 mau ambil air ke bawah itu, dia duduk di sofa bayangan hitam besar Bu. Terus, ya pertama-pertama dulu saya agak takut merinding, tapi belakangan saya udah biasa aja Bu, kalau saya lewat saya bilang sama dia, "Permisi, saya ndak ganggu kamu loh." Terus saya tanya sama ibu itu sertifikat rumah atas nama ibu atau atas nama setan? Kenapa ibu yang permisi sama setannya? Kadang-kadang Saudara, ini padahal ngomongnya pendoa loh di gereja. Ya, dia pikir saya mau puji dia waktu dia bilang, "Tapi sekarang saya nggak takut, Bu." Saya permisi sama dia. Saya bilang, "Ada yang nggak benar dengan iman ibu ini." Iya, kenapa setan betah tinggal sama ibu satu rumah? Orang yang hidup dalam kebenaran, ada Roh Kudus, ada hadirat Tuhan tuh setan nggak betah tinggal bareng kita. Bagaimana dia mau betah? Setan itu suka marah-marah, kita tiap hari nyanyi-nyanyi. Setan itu tiap hari maunya orang galau, kita tiap hari sukacita. Mana ada setan satu energi sama kita tuh, kalau setan betah tinggal sama ibu, berarti ibu temen akrabnya setan. Sekalipun ibu pendoa loh. Nah yang begini-begini ini loh Saudara, kadang-kadang saya bingung ya. Nggak usah terlalu yang ya saya bilang, "Pak, setan yang sesungguhnya itu bukan yang menampakkan diri di pojok pakai baju putih, itu mah setan kerucuk-kerucuk, nggak ada apa-apanya itu." Tapi setan yang sesungguhnya itu Pak, yang di hatimu itu loh. Iri hati, kebencian, amarah, kepahitan, engkau sama istri nggak omong 3 hari, itu setan, itu jenderalnya setan. Bintang 3 itu. Iya, kalau cuma yang menampak-nampakkan diri baju putih, pocongan, apalah, itu kerucuk-kerucuk punya itu. Ya kita lawan dengan iman, dia pergi dan dia nggak bisa buat apa-apa. Tapi kalau setan sudah tinggal dalam hidupnya manusia tuh yang bahaya. Saudara berantem suami istri 3 hari nggak omongan, nah itu tuh jenderalnya setan, hati-hati. Amin. Tapi di sini ndak ada, semua hidup dalam kasih Tuhan. Alhamdulillah, insya Allah, ya. Tidak usah dijawab, mari kita koreksi diri saja. Apakah benar Roh Kudus ada dalam kita? Tuhan mau kita hidup di sorga sekalipun kita masih di bumi, Saudara. Jangan tunggu sorga yang nanti datang, kelamaan.
Sekarang nih di dunia, Tuhan mau kita hidup seperti di sorga. Sebab hal kerajaan Allah, Roma 14 ayat 17, bukan soal rumah mewah, bukan soal makanan mewah, bukan soal barang mewah, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Orang mau punya rumah mewah, kalau nggak ada damai buat apa? Makanya saya bilang, orang bisa menikmati kekayaannya, bisa menikmati jeripayanya di dunia ini, itu pun juga karunia Tuhan. Karena banyak orang bisa punya barang, bisa punya uang, tapi tidak dapat karunia menikmati. Saya sudah bertemu dengan banyak orang yang seperti ini. Kaya raya, rumah puluhan miliar, tapi tidak bahagia. Nggak bisa menikmati. Kenapa? Nggak ada Roh Kudus dalam dirinya. Harta yang paling luar biasa yang kita miliki ketika kita punya Roh Kudus sebagai penolong, penghibur. Dia pengajar yang menuntun kita kepada segala kebenaran dan Dia yang menjadikan kita ini saksi Kristus. Makanya saya tidak pernah iri sama orang kaya. Karena belum tentu orang kaya itu lebih bahagia dari kita. Tapi saya yakin di sini semuanya berbahagia. Iya, amin saudara. Jangan suka iri lihat orang kaya, wah itu cuma beda di nol saja. Kita sama orang kaya itu cuma beda di nol. Iya, kita mikir 100 juta udah cekot-cekot, dia mikir 100 miliar. Di depannya cuma sama-sama satu, nolnya tuh yang panjang. Bener apa bener? Iya, sebenarnya kan nol itu nggak ada apa-apanya, tapi kalau sudah ditambahin itu jadi banyak. Nah, pusingnya kita mikirin 100 juta sama dia mikirin 100 miliar, pusingnya sama nggak? Sama pusingnya, cuma bedanya di nol. Makanya kita perlu Roh Kudus, mau kaya mau miskin pusingnya sama loh Saudara, sama pusingnya. Mari kita minta Roh Kudus penuhi hati kita, supaya ada ucapan syukur dalam hidup. Supaya kita bisa bersyukur dengan apa yang Tuhan beri, bahkan kita bisa hidup di dalam kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Iya, ketika ada kebenaran dalam hidup kita, maka pasti ada damai. Waktu ada damai, ada sukacita. Itu aja. Ayo kita belajar terus hidup dalam kebenaran. Iya. Yesus berkata, "Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di Yudea, sampai ke ujung bumi." Karena kenapa saudara? Di dalam Yohanes pasal 16 ayat yang ke-8 di sana dikatakan, Yohanes 16 ayat 8 Yesus berkata, "Dan kalau Ia datang, yaitu Roh Kudus, maka Ia akan menginsyafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman." Siapa yang bisa mengerjakan ini dalam kehidupan manusia? Hanya Roh Kudus. Sehebat apapun kita nggak pernah bisa mengontrol dan mengendalikan anak-anak kita. Banyak orang tua yang datang pada saya, "Bu, saya sudah stres dengan anak saya." Ya mungkin karena dari awal start dulu orang tua belum bertobat, jadi anak-anak juga tidak ada, firman di dalam hidup mereka sampai akhirnya mereka keluar dari jalur kebenaran firman. Tapi kalau mereka sudah dewasa, ya lalu kita stres dengan mereka itu juga salah. Karena kita nggak akan pernah bisa memegang kendali atau mengontrol kehidupan mereka. Bagian kita hanya berdoa minta Roh Kudus menjamah. Kenapa? Karena ketika Roh Kudus jamah, Ia menginsyafkan mereka akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Siapa saya? Saya ini dulu anak pemberontak yang rusak dan hidup di dalam segala macam dosa. Orang tua saya mencoba mengontrol saya dengan pukulan, tiap hari saya dipukul. Sampai biru-biru badan saya kalau dipukul papi saya. Niatnya cuma satu, supaya saya berubah jadi baik. Tapi makin dia sakiti saya makin memberontak. Di dalam hati saya, bunuh saya sekalian biar saya mati, biar kamu puas. Kenapa itu bisa terjadi? Nggak ada Roh Kudus dalam hati. Tidak ada yang menginsyafkan kita akan dosa, kebenaran, dan penghakiman itu. Tapi di akhir, ketika saya mau mengakhiri hidup saya mau bunuh diri ketika hidup saya udah rusak, hancur. Ya, saya sudah mengalami banyak hal, saya jatuh bangun dalam dosa, saya hamil di luar nikah, dan lain sebagainya. Dan disitulah saya merasa hidup saya sudah tidak berharga.
Iblis datang menuduh saya, "Kamu mati saja, udah nggak ada guna hidupmu. Sekalipun juga mungkin kamu masih bisa hidup, tapi masa depanmu udah hancur." Semua intimidasi dosa datang di dalam benak saya. Sampai saya berpikir, iya mati yang terbaik. Tapi malam itu, saya hanya tertunduk di kamar saya bilang, "Tuhan, sebelum saya mati bunuh diri, saya tahu Engkau tuh ada. Karena Engkau yang menciptakan saya. Tapi kenapa Engkau kurang kerjaan ciptakan saya, Tuhan? Saya itu nggak pernah minta lahir. Saya itu nggak pernah minta lahir, cuma saya terlilit dengan dosa dan akhirnya saya sekarang pengen mati bunuh diri. Kenapa Engkau kurang kerjaan ciptakan saya di dunia? Saya tahu kalau saya mati bunuh diri, saya pasti binasa dan Engkau puas, Tuhan." Tanpa pengenalan yang benar akan Tuhan, saya menuduh Tuhan jahat, Tuhan salah. Tapi saya cuma bilang gini, "Aku percaya Engkau ada. Siapa Engkau Tuhan yang sesungguhnya? Saya pengen ketemu dengan Engkau sebelum saya mati." Saudara, agama boleh banyak, tapi Tuhan cuma satu. Dan ketika saya bertanya seperti itu, ternyata itulah yang diperhitungkan sebagai iman yang hanya sebiji sesawi untuk Tuhan bisa selamatkan saya. Dan hari itu saya terima Yesus, saya bertobat. Semua saudara, cara dalam sekejap Roh Kudus itu ubahkan. Saudara bisa bayangkan saya bertobat itu, saya lulus SMA itu sekitar 1 tahun setelah lulus SMA itu ya 19 tahun, ya mau 20. Selama itu otak saya, pikiran saya ini sudah diisi dengan semua hal yang salah. Cara berpikir, doktrin, semua yang ada di sini itu semua yang salah. Semua dunia punya, dosa punya, daging punya. Tapi waktu Roh Kudus jamah, dalam sekejap dia ubahkan semua cara berpikir saya. Dan waktu cara berpikir saya berubah, dia taruh di hati saya tentang hukum-hukumnya yang benar. Akhirnya karakter saya berubah. Saya tidak lagi melakukan hal-hal yang dulu menyakiti hati Tuhan. Yang ada di benak saya hanya saya pengen kenal siapa Tuhan dan apa rencananya bagi hidup saya. Roh Kudus menginsiapkan saya akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Saudara, dunia sedang bergoncang. Segala sesuatu semakin tidak pasti. Kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi ke depan. Bahkan beberapa saat ke depan kita nggak pernah tahu. Bagian kita tetap semangat bekerja, tetap semangat menjadi berkat, tetap semangat untuk melakukan apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita sambil menantikan kedatangannya dengan pertolongan Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus kita hari-hari ini, saya kemarin ketemu seorang teman saudara, dia buka kopi di salah satu mall di Jakarta. Dia bilang, "Ibu tahu saya buka lowongan pekerjaan untuk barista, Bu. Yang daftar 600 orang. Dan itu ada yang S2, S1. Sarjana mau daftar jadi barista, saudara. Orang kehilangan pekerjaan. Hari-hari ini orang berpikir untuk bisa bertahan hidup aja itu udah puji Tuhan, haleluya. Terutama di Indonesia banyak sekali orang kehilangan pekerjaan. Hotel tutup, pabrik tutup karena pandemi ini. Bayangkan sarjana S2 saudara mau melamar jadi barista yang bikin kopi loh. Apa yang sedang terjadi? Manusia sedang dalam keadaan kacau, bingung, dan kita butuh Roh Kudus. Kita terus berdoa supaya orang-orang dilawat oleh Roh Kudus. Tidak ada kekuatan lain. Yang kaya sekarang juga pada ketakutan, stres, bingung. Ya apa yang mau dilakukan ke depan ini bagaimana? Tapi orang yang tinggal tetap di dalam Tuhan dan punya Roh Kudus, mereka lah yang akan tetap kuat sampai Tuhan datang. Ingat saudara, tujuan hidup kita bukanlah di dunia ini, tetapi sampai pada kekekalan. Sampai pada kekekalan. Ya jangan terlalu fokus kepada hal-hal yang terjadi sekarang di dunia ini, tapi kita fokus pada rencana Tuhan. Kita berjalan, jangan terlalu takut. Ya, jangan orang banyak takut akan kematian hari-hari ini yang dipikir corona, corona, corona sehingga menghambat setiap ruang gerak kita. Saya mau terus berjalan melakukan kehendak Tuhan dalam hidup saya. Kalau belum waktunya mati, enggak mati.
Kalau sudah waktunya, ya siap-siap saja. Tidak usah tunggu kena corona, 5 menit juga bisa mati. Tapi Alkitab bilang kan mati itu untung, berarti tugas kita sudah selesai. Tapi selama kita masih hidup, mari kita mau berbuah bagi kepentingan kerajaan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan buat hari ini. Jadikan kami saksi-Mu, penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu. Roh Kudus, kami menghormati Engkau, menyanjung Engkau, kami sungguh-sungguh membutuhkan Engkau, Roh Kudus, Roh penolong, penghibur, Roh pengajar yang mengajarkan segala kebenaran kepada kami. Bahkan Engkau yang mengingatkan dan meneruskan apa yang Engkau terima dari Bapa di dalam kehidupan kami. Tuhan, berkati anak-anak-Mu, jemaat-Mu, umat-Mu, kami hamba-hamba-Mu. Kami semua membutuhkan Engkau, Roh Kudus. Tidak ada satupun terkecuali, kami semua membutuhkan Engkau. Tuntun hidup kami, tuntun langkah kami, tuntun segala jalan-jalan kami. Engkau juga memberkati anak-anak-Mu Tuhan pada hari ini, semua mereka yang ikut di Zoom ini, kami percaya tidak secara kebetulan. Tuhan pakai kami mau terus berubah ke arah keperkenanan-Mu Bapa, sehingga kami percaya ketika Engkau datang, Engkau dapati nama kami tercatat di dalam kitab kehidupan-Mu. Terima kasih Tuhan, segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus materaikan setiap firman ini. Haleluya. Amin. Amin.